Pemirsa, pengusaha Windu Aji Sutanto terjerat kasus tambang nikel ilegal di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara dan tercatat merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Seorang mantan relawan pemenangan Jokowi tahun 2014 ini juga dikenal sebagai seorang makelar perkara. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Fajar Febrianto, wartawan majalah Tempo. Halo Feb. Halo J, ketemu lagi. Makasih sudah join lagi ya. Siap. Di Cakap-Cakap. Kali ini kita membahas soal laporan utama yang judul covernya adalah Pesta Pora Nikel Ilegal. Nah, ngomong-ngomong soal laporan utama pekan ini, apa aja sih yang dikupas di edisi kali ini? Oke. Edisi kali ini itu sebenarnya berangkat dari berbagai seri liputan Tempo sebelumnya gitu ya. Jadi sekitar Januari tahun lalu, majalah Tempo juga udah mengeluarkan laporan investigasi berjudul pencahar nikel ilegal gitu kan. Di dalamnya dikupas tuntas tuh gimana praktek nikel ini kan di zaman presiden sekarang jadi primadona lah gitu kan. Kalau kita cari lah ya. Iya, salah satunya buat mobil listrik lah gitu kan, nikel. Nah, ternyata dalam prakteknya kita menemukan ada pengerukan nikel secara ilegal gitu kan. Itu sekitar Januari tahun ini berarti 2023. Iya, Januari tahun ya? ini sekitar Januari 2023, persisnya di Blok Mandiodo di Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Nah, berangkat dari sana menariknya majalah Tempo sudah menyorot beberapa nama nih gitu. Jadi sebelum muncul di permukaan, Tempo udah menyoroti si A, si B, si C yang diduga bermain lah gitu kan di dalam perkara tambang ilegal ini. Dan salah satu nama Windu Aji yang di namanya muncul bahkan diwawancara sama Tempo. Sempat ya? Sempat di Januari ada diangkat laporannya. Terus kemarin 18 Juli orang yang kita wawancara jadi tersangka begitu kan. Dan konstruksi perkara yang disampaikan jaksa pun membenarkan gitu, istilahnya mengkonfirmasi temuan-temuan Tempo di Januari tersebut gitu. Jadi yang kemarin itu kan tersangka kelima lah gitu. Yeah. Orang yang bermain di tambang nikel ilegal, Windu Aji itu yang kemarin ditetapkan oleh jaksa menjadi tersangka. Sebelumnya juga sudah ada 4 tersangka lain. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan di laporan pekan ini menjabarkan Windu ini siapa, perannya seperti apa di kasus ini. Karena kebetulan nama Windu Aji juga muncul nih di beberapa kasus lain gitu. Jadi semacam ada titik-titik yang menghubungkan lah begitu ya. Yang diungkap dari majalah pekan ini. Oke. Ini menarik ya. Tadi kan disebutkan sama Pep kalau si Windu Aji ini berarti punya peran yang sangat besar lah gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke apa saja perannya, sebenarnya tuh Windu Aji tuh siapa sih? Apa latar belakangnya? Kenapa dia terlibat cukup jauh begitu ya dalam, bahkan tadi tidak hanya satu kasus tapi di beberapa kasus. Iya, di beberapa kasus sempat muncul lah gitu kan. Berdasarkan sumber yang kita temui di lapangan, ya awalnya Windu ya seperti sebagaimana halnya pengusaha biasa begitu kan, pengusaha biasa yang kemudian sempat di tahun 2014 itu kan masih Pilpres Jokowi Yusuf Kala gitu ya. Windu waktu itu juga menjadi relawan dari Presiden Jokowi. Pasangan Jokowi JK lah gitu, khususnya di daerah Jawa Tengah. Kan Windu ini kelahiran dari Brebes ya, yang dijuluki Crazy Rich Brebes ya. Itu kan ceritanya karena waktu itu ada pemilihan kepala desa di kampungnya, door prize-nya 19 unit sepeda motor. Nah, dari situlah. Itu khusus dari dia? Iya, dari Windu. Sejak itu udah dikenal sebagai Crazy Rich Brebes. Nah, ikut jadi relawan
di 2014, bahkan 2019 juga kabarnya juga terlibat begitu. Walaupun tidak punya, menurut beberapa sumber, walaupun tidak punya struktur formal di relawan, kan kalau Jokowi punya relawan yang terinstitusionalisasi gitu kan. Karena belakangan kayak yang cukup besar namanya itu kan Projo gitu kan. Projo juga membantah, itu bukan relawan gitu. Tapi menurut sumber yang kita dengar ya bukan ketua relawan gitu. Tapi ya sebagai relawan iya gitu. Artinya yang ikut membantu memenangkan presiden. Bahkan tapi tidak ada dalam struktur. Tidak ada dalam struktur gitu. Tapi dalam sumber yang kita temui ya memang pernah, nah itu diungkap di majalah, memang Windu mengadakan sebagai relawan lah gitu ya, mengadakan sebuah acara dan presiden datang gitu. Ya kalau di internet juga ada foto-foto bersamaan antara Presiden Jokowi dan Windu, kira-kira gitu. Nah, bergerak dari sana, Windu juga berhubung dengan PT Lau Agung Mining. PT Lau Agung Mining ini dia yang memiliki. Jadi ceritanya ini adalah PT Lau Agung Mining ini adalah perusahaan yang bermitra gitu dengan PT Antam. Nah, PT Antam ini BUMN. PT Antam ini yang punya konsesi tambang nikel di Konawe Utara di Blok Mandiodo, kerjasamakan pengerukan nikel dengan PT Lau Agung Mining. Nah, PT Lau Agung Mining inilah yang dimiliki oleh Windu Aji. Gitu. Jadi secara nggak langsung, ya sebagai pemilik langsung dari PT Lau Agung Mining. Jadi pengusaha nikel lah gitu, pengusaha nikel yang mengerjakan pengerukan nikel berdasarkan kontrak kerjasama dengan PT Antam di Blok Mandiodo. Gitu. Nanti PT Lau Agung Mining ini juga merekrut lagi tuh beberapa perusahaan mereka lah yang mengeruk nikel di Blok Mandiodo itu, yang kemudian berujung dengan kasus ini ada temuan nikel yang dikeruk ternyata beberapa bagian itu ilegal gitu, yang tidak selayaknya Lau Agung Mining punya hak untuk mengeruk nikel tersebut. Kayak gitulah profil. Baik, tapi balik lagi soal tadi siapa Windu Aji Sutanto gitu ya. Nah, dia itu kenapa sepertinya punya relasi yang sangat baik ya dengan banyak sekali orang gitu. Itu sumbernya dari mana sih? Bahkan orang penting gitu. Iya, benar-benar. Itu salah satu sumber kita yang nanti bisa dibaca di majalah. Kebetulan rumahnya juga di Jakarta gitu ya. Rumah di Jakarta di daerah Kuningan sana. Kita dapat cerita dari teman Windu sendiri yang juga mantan politikus lah di Senayan begitu ya. Mereka temenan dan Windu ketika dalam pertemanan dengan sumber kita ini juga sumber melihat banyak nih ada pejabat-pejabat yang silih berganti itu datang, pejabat-pejabat tinggi yang datang ke rumah Windu gitu, yang membuktikan kalau Windu ini juga punya relasi yang kuat dengan pembesar-pembesar begitu. Dan di beberapa temuan Tempo lain juga ada beberapa kasus Windu juga berperan sebagai yang mungkin disebutkan tadi oleh Jihan sebagai maklar lah gitu. Dan itu peran itu dilakoni dengan melibatkan petinggi-petinggi di aparat penegak hukum juga berdasarkan temuan kita. Artinya ada upaya untuk praktik maklar lah, mengamankan perkara yang sedang berjalan dengan bantuan petinggi di penegak hukum, khususnya di kepolisian. Jadi memang relasinya ini memang kuat dengan pejabat dan petinggi kepolisian. Bahkan info yang kita dengar juga dekat dengan calon presiden begitu ya. Calon presiden kan ada 3 ya, cuman ya salah satu di antara mereka. Oke, tapi Beb, kalau awal mulanya seorang Windu Aji ini adalah pengusaha, tapi dia punya relasi yang dibilang tadi cukup baik ya dengan bahkan penegak hukum, itu sumbernya dari mana? Apakah pada saat dia memang menjadi seorang relawan itu terus dia mengembangkan
networking Oke, atau oke. gimana sih? Nah, itu juga di beberapa sumber kita juga di majalah diungkapkan kalau Windu Aji pun terhubung dengan pengusaha lain gitu yang juga eh, bernama Suryo begitu. Nah, Suryo ini juga seperti Windu juga namanya muncul di beberapa kasus gitu kan. Namanya muncul di beberapa kasus dan antara Windu, Suryo dan satu lagi yang kita sorotkan terhubung dengan relasi ini adalah eh, Kapolda Metro Jaya saat ini Karyoto gitu kan. Nah, pertalian ketiga inilah yang diungkap di majalah Pekan ini gimana antara Windu dengan Karyoto, Karyoto dengan Suryo ataupun Suryo dengan Windu itu yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi semacam jejaring lah begitu. Kalau tadi menarik ya sebelum kita masuk ke soal apa hubungannya dengan Kapolda Metro Jaya. Ya. Nah tadi Suryo itu sebenarnya siapa sih, pengusaha yang seperti apa? Kok dia Nah, bisa Suryo ini berhubungan juga sama pengusaha yang polisi juga? bahkan cukup dikenal gitu di internal kepolisian gitu ya. Pengusaha yang dekat dengan beberapa sumber kita menceritakan juga dekat dengan Kapolda Metro Karyoto saat ini. Dan namanya juga muncul di beberapa kasus. Yang terakhir salah satunya adalah kasus kebocoran sprindik SDM di KPK. Nama Suryo lagi-lagi muncul sebagai orang yang diduga terlibat dalam terlibat dalam kejadian kebocoran sprindik di KPK ini. Itu satu kasus. Di kasus lain yang korupsi di pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api itu muncul lagi gitu. Bahkan namanya juga sudah, karena kasus ini sudah masuk sidang, nama Suryo juga masuk dalam dakwaan begitu kan. Ada lagi kasus penambangan pasir ilegal di Yogyakarta yang pernah diungkap Tempo berapa tahun yang lalu. Nama Suryo pun lagi-lagi muncul gitu kan. Jadi muncul selalu gitu. Dan bergerak itulah informasi yang kita himpun, kita kumpulkan. Gimana Suryo juga sudah diperiksa oleh KPK untuk kasus kebocoran sprindik oleh Dewan Pengawas KPK, menelusuri keterlibatannya seperti apa. Nah, lagi-lagi pertalian antara tiga nama inilah yang salah satu coba diungkap di dalam majalah Pekan ini. Suryo dan Windu Aji artinya sama-sama punya predikat sebagai maklar kasus. Nah, kalau menempatkan kedua ini, Windu kerap berperan juga sebagai maklar. Nah, sedangkan Suryo kita juga banyak beberapa temuan pengusaha yang pertama tadi muncul di beberapa kasus dan yang berikutnya adalah menjalankan bisnis atas bantuan dari aparat penegak hukum yang dekat dengan Suryo gitu. Jadi lebih ke praktik bisnisnya kalau Suryo. Oke, baik. Nah ini tadi pertalian antara tiga sahabat kalau tiga sahabat gitu kalau kata Laput majalah Pekan ini ya. Nah kira-kira apa hubungannya Windu Aji Suryo dengan Kapolda Metro Jaya? Ini bisa dibaca gitu ya di majalah Tempo Pekan ini. Bahkan ada cerita soal pertemuan mereka sempat digeruduk. Iya, oleh sempat salah satu jurnalis yang mengetahui ada pertemuan begitu ya. Itu juga diungkap dalam majalah Pekan ini. Tapi pertalian besarnya tetap adalah di luar tiga nama itu, pertaliannya tetap gimana kejaksaan menjerat Windu Aji sebagai tersangka ke-5 dalam kasus tambang nikel ilegal ini. Jadi majalah Pekan ini mengkonstruksikan Windu Aji ini berperannya seperti apa, dan di balik PT Alau Agung Mining ini bahkan nyerempet nama-nama lain gitu yang mungkin yang juga sudah diungkap dalam majalah Pekan ini. Bahkan dari kejaksaan pun juga sudah ada melakukan pencopotan gitu. Artinya kasus ini makin lama makin mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Dari semula cuman perusahaan sampai sekarang menjalar ke
salah satu petinggi di Kejaksaan Agung, sampai petinggi di DPR MPR, sampai kemana-mana lah gitu. Seperti kasus BTS yang baru-baru yang lalu kita tulis. Oke. Nah, jadi ada beberapa tokoh begitu yang namanya juga turut terseret begitu ya. Nah, ini kita kembali lagi ke soal Windu Aji ya. Nah, Windu Aji ini pernah meminta perlindungan juga kepada Kapolri soal kasus Blok Mandiodo itu tuh benar? Nah, iya benar-benar. Itu juga diungkap, bahkan kita sudah ungkap sejak Januari. Sejak Januari, gimana sumber kita bercerita Windu ini mengklaim memang dekat dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit, seolah-olah gitu Kapolri ada di belakang perusahaan dia. Kalau ini perusahaan membackingi atau ada di baliknya lah gitu. Itu muncul dalam temuan kita gitu. Walaupun Windunya sendiri belakangan membantah sejak Januari gitu. Bahkan sebenarnya sebelum Windu ditetapkan sebagai tersangka, kita juga udah berkali-kali menggali atau meminta konfirmasi lagi setelah wawancara kita Januari itu kepada Windu. Tapi memang kita datangi rumahnya, kita datangi perusahaannya, memang belum ada respon begitu ya sampai Windu menjadi tersangka. Karena konfirmasi juga kita lakukan berkaitan dengan munculnya, karena nama Windy kan sebelumnya juga muncul dalam perkara BTS yang di Kominfo. Itu juga muncul lagi tuh nama Windy yang namanya muncul dalam klaster pengamanan perkara. Artinya ada aliran uang untuk menghentikan penyidikan BTS di kejaksaan. Nah, nama Windu muncul dalam pusaran klaster pengamanan perkara ini. Seperti apa perannya ya ada sih di majalah. Oke, pokoknya kalau penasaran lihat aja laporan utuhnya begitu ya. Oke, jadi ada kaitan antara Windu Aji Sutanto dengan pusaran kasusnya BTS. Nah, tapi kita balik lagi ke kasus yang tambang suap nikel itu ya. Nah, apakah setelah ini begitu mungkin saja akan ada tersangka-tersangka baru begitu untuk kasus ini? Karena masih jalan barangkali ya. Iya benar, kalau nikel ini pasti masih jalan ya. Kalau kita melihat nggak bakal berhenti di 5 tersangka ini. Kalau diperhatikan 5 ini kan baru dari pihak-pihak perusahaan gitu kan. Karena yang menjadi tersangka artinya baru dari level perusahaan gitu. Kontraktor yang mengeruk nikel. Karena baru-baru ini yang seperti saya singgung tadi, ada petinggi di kejaksaan yang dulu dia mantan kejaksaan tinggi. Jadi menariknya setelah Tempo bikin laporan Januari, berapa hari kemudian kejaksaan tingginya langsung dicopot. Langsung dicopot karena berkaitan dengan kasus ini diganti, dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Yang belakangan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara ini. Artinya dan beberapa orang yang membantu dia di kejaksaan. Artinya ada keterlibatan dari awalnya perusahaan ke penegak hukum begitu ya. Dan bahkan menyasar juga ke level kementerian, karena baru-baru ini yang saya dapat info bahkan pejabat dari Kementerian SDM pun juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemarin kalau nggak salah ada info dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bahkan PT Antam yang perusahaan BUMN pun juga sebenarnya turut disasar oleh kejaksaan karena sudah ada satu pejabat mereka yang jadi tersangka. Ya kita nggak tahu ya apakah ada pejabat di level lebih tinggi yang harusnya bertanggung jawab tapi membiarkan praktik nikel ilegal ini terjadi. Mungkin kita tunggu aja ya dari kejaksaan seperti apa. Tapi bukannya PT Antam sendiri yang melaporkan pertama kali? Ya benar, PT Antam yang melaporkan dan salah satu petinggi mereka di Mandiodo menjadi tersangka. Akan tetapi hasil perbincangan kita dengan jaksa, mereka tidak melihat siapa pelapor, siapa terlapor gitu. Sepanjang memang itu ada dugaan pelanggaran, adakah pembiaran oleh pejabat yang lebih tinggi, ya nada-nadanya sih
tidak bisa aja kemungkinan untuk dijerat ya, tapi ya tentu kita tunggu keberanian dari jaksa lah ya. Iya. Seberapa berani mereka menelusuri pihak-pihak otak dari perkara ini kira-kira begitu. Karena kita ingat juga ternyata jumlah kerugian negaranya juga tidak sedikit. Benar. Ya. Kita tunggu seperti apa kelanjutan kasus suap tambang nikel ilegal ini dan siapa-siapa saja yang juga terjerat di kasus ini begitu ya. Dan bagi teman-teman atau pemirsa ingin mengetahui lebih detail dan lebih lanjut mengenai cover majalah pekan ini, Pesta Pora Nikel Ilegal, begitu tadi siapa Windu Aji, kemudian detail persoalan seperti apa dan apa-apa saja peran para tersangka sudah ada tersedia di situ. Silakan baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata saya Dea Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di cakap-cakap episode selanjutnya. Bye.